Bismillah, pada video pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang pemeriksaan surat berharga dan investasi. Adapun pembahasan pertama yaitu pengertian surat berharga dan investasi. Istilah surat berharga dikenal dalam bahasa Belanda yaitu waardepaper. Waarde artinya nilai, dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD diartikan berharga. Sedangkan paperen artinya kertas berharga. Di samping itu, terdapat beberapa istilah lain dari surat berharga, yaitu commercial papers atau negotiable instruments. Disebut surat berharga karena surat tersebut memiliki harga atau nilai ekonomis. Katakan commercial papers karena surat tersebut seringkali tidak hanya dijadikan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai, tapi karena surat tersebut juga menjadi objek transaksi komersial. Dikatakan negotiable instruments karena surat tersebut dapat diperjualbelikan meskipun dengan nilai yang tidak selalu sama dengan nilai yang disebutkan dalam surat tersebut. Ada beberapa pengertian harga menurut para ahli yang dapat disimpulkan bahwa surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut. Sedangkan pengertian investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang lama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan manfaat waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang. Jadi, dapat dikatakan investasi merupakan membeli sesuatu dan diharapkan pada masa yang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah upaya penanam modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal bisa berupa uang atau sumber daya yang lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa mendatang. Kemudian kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu jenis surat berharga dan investasi. Ada beragam jenis surat berharga yang disebutkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1 titel 6 dan titel 7. Di antaranya yang pertama, wesel. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya. Di dalamnya diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat. Kemudian yang kedua, surat kesanggupan. Surat kesanggupan adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise. Dengan surat sanggup, penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada yang disebut atau penggantinya atau pembawa surat tersebut pada hari pembayaran. Kemudian yang ketiga, cek. Cek adalah surat berharga yang dalamnya terdapat kata cek atau cengwe. Artinya, penerbit cek memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya atau
pembawanya pada saat ditunjukkan. Kemudian yang keempat, kwitansi dan promis. Atas tunjuk kwitansi dan promis adalah suatu surat yang diberikan tanggal ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada petunjuk pada waktu yang diperlihatkan. Kemudian kita beralih ke pembahasan ketiga, yaitu tujuan pemeriksaan surat berharga. Tujuan adanya pemeriksaan pada surat berharga yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan benar-benar dimiliki dan atas nama perusahaan per tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur yang disarankan dalam pemeriksaan yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Kemudian yang kedua, minta rincian dari surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Kemudian yang ketiga, periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya. Yang biasanya pemeriksaan fisik bersamaan dengan kas opnam. Kemudian yang keempat, cocokkan dan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Kemudian yang kelima, periksa matematial asuransi dari rincian surat berharga. Kemudian yang keenam, cocokkan saldo akhir dan rincian surat berharga. Kemudian yang ketujuh, lakukan vouching atau pembelian dan penjualan surat berharga. Terutama perhatikan otorisasi dari kelengkapan bukti pendukungnya. Adapun kesimpulan pada pembahasan ini yaitu investasi dalam surat berharga dapat berupa aset lancar dan juga aset tidak lancar, tergantung apa tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Apabila pembelian surat berharga untuk tujuan memanfaatkan kelebihan dana perusahaan, maka dapat diklasifikasikan dengan aset lancar karena harus dapat diuangkan dengan cepat atau paling lambat 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila diklasifikasikan aset tidak lancar, maka terdapat beberapa tujuan yang memungkinkan, yaitu untuk menguasai manajemen untuk mendapatkan pendapatan yang kontinu dan juga sebagai penampungan dari penjual hasil produksi. Tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan, terdapat surat berharga yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama, untuk mengetahui internal control. Yang kemudian yang kedua, untuk memastikan surat berharga milik dari perusahaan. Yang kemudian yang ketiga, untuk memeriksa apakah pendapatan dari surat berharga telah dibukukan. Kemudian yang keempat, dan juga untuk mengetahui apakah penilaian dari penyajian atas surat berharga tersebut sesuai dengan ketentuan umum